Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Algifari, NIM 2106014, kelas Informatika A, mata kuliah Matis 2. Sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari solusi dari masalah Chinese remainder problem. Chinese remainder teorema pertama kali dikenal pada abad pertama. Teorema ini disebut Chinese karena contoh numeriknya tercatat dari manuskrip Cina pada tahun 300 Masehi dikarang oleh Sun Tse. Dan kasus umumnya dicatat dan dibuktikan oleh Qin Chiu Shao pada tahun 1247 Masehi. Salah seorang matematikawan dari Cina, Qin Chiu Shao pertama, pernah melontarkan sebuah pertanyaan. Jika suatu bilangan dibagi 3 maka tersisa 1, jika dibagi 5 tersisa 2, dan jika dibagi 7 tersisa 3. Berapakah bilangan tersebut? Adapun langkah-langkah menyelesaikan persoalan yang melibatkan teorema sisa Cina adalah sebagai berikut. Yang satu, nyatakan permasalahan dalam sistem kongruensi linear. Ini ada X sama dengan A1 mod M1, X A2 mod M2, lalu seterusnya X sama dengan AR mod MR. Lalu yang kedua, pastikan bahwa M1, M2, M3 dan seterusnya semuanya saling relatif prima, memiliki EPB 1. Jika tidak, sederhanakan terlebih dahulu sistem tersebut dengan menggunakan sifat-sifat kongruensi modulo. Yang ketiga, tuliskan hasil pencarian nilai X dengan cara Mn kali Xn 1 mod M. Nyatakan solusi sistem sebagai X sigma I sama dengan 1 R yang di atas, AI kali MI kali XI mod MK sama dengan A1 M1 X1 ditambah A2 M2 X2 dan seterusnya mod NK. Berikut langkah penyelesaian dari soal tersebut. Pernyataan tersebut dapat ditulis X sama dengan 1 mod 3, X sama dengan 2 mod 5, X sama dengan 3 mod 7. Misal A1 sama dengan 1, M1 sama dengan 3, M1 sama dengan M2 kali M3 sama dengan 5 kali 7 sama dengan 35. Lalu A2 sama dengan 2, M2 sama dengan 5, M2 sama dengan M1 kali M3 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. Yang ketiga, A3 sama dengan 3, M3 sama dengan 7, M3 sama dengan M1 kali M2 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Lalu M1 kali M2 kali M3 sama dengan 3 kali 5 kali 7 sama dengan 105. Lalu M1 kali X1 sama dengan 1 mod 3, 35 kali X1 sama dengan 1 mod 3, 2 kali X1 sama dengan 1 mod 3, X1 sama dengan 2. Lalu yang kedua, M2 sama dengan X2 sama dengan 1 mod 5, 21 kali X2 sama dengan 1 mod 5, X2 sama dengan 1. Lalu M3 kali X3 sama dengan 1 mod 7, 35 kali X3 sama dengan 1 mod 7, X3 sama dengan 1. Lalu berdasarkan teorema Chinese remainder problem, maka solusinya adalah Y sama dengan A1 kali M1 kali X1 ditambah A2 kali M2 kali X2 ditambah A3 kali M3 kali X3 mod 105 sama dengan 1 kali 35 kali 2 ditambah 2 kali 21 kali 1 ditambah 3 kali 15 kali 1
mod 105 sama dengan 70 ditambah 42 ditambah 45 mod 105 sama dengan 157 mod 105, lalu 52 mod 105. Lalu jika kemungkinan jumlah barangnya adalah 52, atau bisa juga 52 ditambah 105 sama dengan 157 dan seterusnya. Namun hal tersebut kembali lagi pada jumlah yang diperkirakan. Lalu yang kedua, bagaimana algoritma kriptografi dapat mengamankan data atau informasi hanya dengan menerapkan teori bilangan bulat. Algoritma Euclidean dan aritmatika modular merupakan hal yang sangat relevan dengan kriptografi, yang mana hal tersebut berisi fungsi dan teorema bilangan bulat. Kriptografi modern tidak lagi mendasarkan kekuatan pada algoritmanya. Jika algoritma tidak lagi dirahasiakan dan boleh diketahui oleh umum, kekuatan kriptografinya terletak pada kunci yang berupa deretan karakter atau deretan bilangan bulat. Dijaga kerahasiaannya hanya orang yang mengetahui kunci yang dapat melakukan enkripsi dan deskripsi. Kunci ini analog fungsinya dengan password pada sistem komputer, PIN dan ATM atau kartu kredit. Bedanya jika password ditujukan untuk otorisasi akses, maka kunci pada kriptografi digunakan pada proses enkripsi dan deskripsi. Dan dalam kriptografi terdapat beberapa istilah khusus. Pesan yang dirahasiakan dinamakan plain text dalam kurung teks jelas dan dapat dimengerti, sedangkan pesan hasil penyamaan disebut ciphertext dalam kurung teks tersandi. Proses penyamaran dari plain text dan ciphertext disebut enkripsi, dan proses pembalikan dari ciphertext ke plain text disebut deskripsi. Enkripsi dan deskripsi pada suatu proses penyamaran pesan memiliki suatu kunci tersendiri, dan hanya orang yang berhak yang mengetahui kunci tersebut. Dalam mengubah pesan ke ciphertext, ada cipher yang berperan sebagai pedoman dalam mengubah. Misal Caesar cipher, contoh pesan tugas kelas E banyak. Lalu Caesar cipher dengan kunci 3. Lalu yang terakhir ciphertext WX JDP NHODP D EDQ BDN. Lalu ciphertext meskipun sudah tidak bersifat rahasia lagi, namun isinya sudah tidak jelas dan tidak dapat dimengerti maksudnya. Hanya orang yang berhak saja yang dapat mengembalikan pesan tidak jelas tersebut menjadi pesan semula dengan menggunakan suatu kunci. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.